Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan untuk bisa tetap kuliah walaupun secara daring. Ya, insyaallah ya, semoga tahun depan kita bisa kuliahnya secara tatap muka langsung di kampus. Kan belum pernah ngerasain kuliah di kampus kan, gimana? Oke, kira-kira suara saya bisa dengar nggak ya? Jelas tidak di sana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau nggak jelas, tolong kabari ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita mengenai, hari ini kita akan membahas mengenai pH. Jadi bagaimana cara perhitungan pH dari satu larutan. Karena pH merupakan salah satu bagian penting dalam untuk mengidentifikasikan bahwasannya suatu bahan ini masuk kategori netral atau asam atau basa. Jadi biasanya kita akan dia masuk kategori asam kah, basa kah, atau kategori netral. Nah, itu kita bisa menghitungnya dari konsentrasi yang ada di dalam larutan tersebut atau dari atau menggunakan alat ya, baik menggunakan pH meter ataupun menggunakan kertas lakmus. Dan nanti mungkin dalam praktikumnya akan ada cara penggunaan kertas lakmus dan juga mungkin pH meter. Saya untuk itu mungkin nanti di-handle sama Bu Isna ya, Bu Isna sama Bu Alita nanti untuk praktikum kimia dasar. Oke. Jadi untuk pH biasanya pH itu selalu akan terkait atau diinisialkan dengan berapakah ion H+ ataupun ion OH-. Nah, untuk pH memang kalau untuk pH kita akan mengidentifikasikan menggunakan dengan ion H+-nya. Jadi kalau pH itu pH pasti dengan sama ion H+-nya. Nah, jarang namanya kalau basa seperti NaOH itu kita akan menghitung berapakah pOH-nya. Itu sangat jarang sekali. Tapi memang cara menghitungnya adalah menggunakan nilai pOH tersebut, pOH ini. Nah, untuk nilai pOH ini, baik itu menggunakan asam ataupun senyawa basa, pasti akan nilai itu adalah berupa pH. pH-nya berapa. Nah, pH di sini itu biasanya skalanya itu ada antara 1 sampai 14. Saya yakin sudah pernah belajar juga di SMA mengenai penentuan pH. Dan maksimum itu 14, itu biasanya range-nya antara 1 sampai 14, di mana pH 1 sampai 5 itu adalah masuk asam. Nanti pH 6 sampai 8 itu adalah masuk netral, dan nanti dari 9 sampai 14 itu adalah masuk kategori pH basa. Nah, sehingga di sini kita akan menentukan kira-kira berapakah konsentrasi satu pH dari satu senyawa. Nah, caranya adalah, yang penting adalah kita akan menghitung berapakah ion H+ untuk si asam atau ion OH- untuk si basanya. Oke. Nah, basanya adalah pOH-nya. Ini pOH. Sehingga nanti ion ini pH itu adalah perjumlahan antara pH dan juga pH sama dengan 14. Jadi kalau kita menghitung pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Sehingga nanti senyawa yang campuran antara basa dan asam kita akan menghitungnya seperti ini. Kira-kira berapakah senyawa tersebut? Atau kalau kita ingin melihat kira-kira senyawa ini kalau kita ionisasikan, jadi ionisasikan ini adalah biasanya ketika suatu senyawa, baik itu asam atau basa, itu dia akan ada sifatnya, apakah dia sifatnya kuat ataupun lemah. Nanti akan tergantung dari berapakah derajat ionisasi si senyawa tersebut. Nanti kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya untuk pH, contoh suatu pengukuran air permukaan. Air permukaan ini memiliki pH-nya sekitar 3. Ini pH-nya 3. Nah, kita akan hitung kira-kira berapakah ion, si ion H+-nya berapa. Nah, kalau tadi kan pH itu adalah pH sama dengan minus log H+. Ini cara menghitungannya. Nah, untuk pOH juga sama. pOH itu juga sama. pH itu sama juga, itu minus log OH- kalau dia. pOH ya.
Kalau pH minus log H plus, kalau pOH minus log OH plus. OH minus maksudnya. Nah, sehingga di sini nanti nilai pH ini karena kita ingin mencari nilai ionisasinya, nilai ionnya, berarti nanti pH ini akan kita hitung anti-log. Ini akan jadi anti-log. Jadi H plus itu sama dengan anti-log itu ada 10 pangkat pH. Jadi berapakah pH-nya? Itu 10 pangkat. Sekian. Nah, makanya hasilnya adalah 10 pangkat minus 3. Jadi jumlah ionnya itu adalah sekitar 10 pangkat minus 3 mol yang ada di dalam molar ya, molar yang ada di dalam dalam air permukaan tersebut. Nah, yang perlu diingat adalah pH ini akan berkaitan dengan ini nilai molar. Oke, molar bukan mol ya, molar. Molar itu adalah mol dibagi dengan larutan, molar. Nah, sehingga sini kalau kita ingin menghitung nilai pH, maka kita tentukan dulu si senyawa ini memiliki satuannya berupa molar atau M. Ini adalah M. Kira gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk pH di sini kita akan lihat kira-kira pH di sini itu dia akan masuk ke bagaimanakah kekuatannya. Apakah dia masuk ke asam kuatkah atau asam lemahkah, masuk ke basa kuatkah atau ke basa lemah. Oke. Nah, di sini pH ini sebenarnya ada tabelnya. Nanti saya berikan tabelnya, manakah tabel yang asam kuat atau mana basa lemah. Tapi kalau kita identifikasikan kira-kira apakah beda antara asam sama apakah beda antara lemah sama kuat itu letak di mana? Apakah letak dari kekuatan dia menghancurkan atau gimana? Nah, tapi kalau suatu molekul, suatu senyawa tadi itu dia memiliki derajat keionisasian. Jadi tingkat ionisasi itu adalah secara total atau keseluruhan, maka dia akan masuk ke kategori asam kuat atau basa kuat. Masuk ionisasi ini adalah dia akan mudah terionisasi, akan dia cepat berikatan. Biasanya itu untuk senyawa-senyawa yang memiliki tingkat tingkat volatilitasnya yang tinggi. Contoh seperti HCl. Jadi HCl ini, contoh HCl ini, HCl ini itu kalau kita ionisasikan itu sekitar H plus ditambah dengan Cl minus. Oke. Nah, ini keduanya ini memiliki derajat ionisasi yang cukup besar sehingga dia mudah untuk bereaksi dengan senyawa lainnya. Sehingga di sini H plusnya yang kita hitung itu adalah nilai ini, nilai ion H plusnya itu berapa, bukan ion Cl minusnya. Nah, sedangkan untuk HF ini itu dia masuk ke kategori asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena dia memiliki tingkat ionisasi sebagian. Jadi enggak semua dari ion H plus itu adalah dia akan bisa mudah bereaksi dengan lainnya. Sehingga di sini nilai suatu senyawa ini masuk kategori asam lemah atau basa kuat itu tergantung dari tingkat derajat ionisasinya tadi. Nah, ionisasi ini bisa kita lihat tadi dari tabel periodik itu biasanya saya lupa itu ke arah kanan atau kiri ada atas bawah itu ada ionisasinya, semakin ke atas apakah dia semakin cepat, semakin mudah terionisasi atau tidak. Nanti kita cek lagi. Nah, kemudian ini adalah contoh senyawa-senyawa yang dia masuk kategori asam kuat ataupun dia asam lemah. Oke. Nah, di sini biasanya suatu senyawa tadi, contoh untuk yang basa, untuk yang asam dia sudah ada tabelnya, tinggal dipakai. Jadi untuk yang asam itu ada yang ini adalah acid strong, asam kuat, dan yang bawah ini adalah asam lemah. Sehingga ada beberapa asam kuat seperti perklorik, ini masuk asam kuat, kemudian
HI, HBr, HCl, H2O4, HNO3. Nah, misalnya masuk ke kategori asam kuat. Nah, kemudian sisanya adalah nih yang asam lemah. Jadi seperti kayaknya asetat itu masuk kategori asam lemah. Ini ion amonium H+ itu masuk kategori asam lemah. Nah, sedangkan untuk yang ion conjugate base atau senyawa ion untuk satu basa tadi itu dan memiliki derajat ke tingkat kekuatannya itu dari atas ke bawah. Jadi semakin ke bawah itu semakin kuat tingkat kebasaannya. Oke, nah sehingga di sini contoh seperti cyanida, kemudian amin. Nah, NO4 ini dia masuk ke kategori apa namanya? Ini base strength-nya, base strength-nya. Jadi ini conjugate base-nya dia untuk kalau dia itu kalau dia tadi itu HCl, maka ion kloridnya merupakan conjugate-nya. Jadi dengan ada H+ ditambah dengan Cl-. Jadi ini conjugate-nya. N2SO4 adalah H4-. Itu ada tingkat conjugate-nya. Jadi H+-nya sebagai ion basanya. Nah, kemudian kita akan menghitung contoh soal, kita akan menghitung berapakah pH dari senyawa berikut. Oke. Nah, di sini contoh ya. Jadi sini ada senyawa NaOH. Jadi NaOH ini memiliki molarnya adalah 2,9 10 pangkat min 3. Nah, sini NaOH ini kalau kita jabarkan proses ionisasinya adalah NH+ ditambah dengan OH-. Sebentar ya, saya angkat telepon sebentar. Bentar ya. Kemudian ini adalah NaOH tambah NH+ tambah OH-. Sehingga di sini kalau kita lihat masih setara, itu adalah satu dan satu. Nah, kita akan lihat ini adalah NaOH karena kita minta nilai pH yang kita cari adalah yang ini dulu. Kita yang menghitung pH-nya adalah dari yang ini. Nilai yang ini. Sehingga di sini NaOH tadi kalau kita lihat ini adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3 M. Berarti nanti yang habis adalah yang ini yang habisnya kan. Nah, sehingga di sini yang akan beraksi adalah sekitar sama 2,9 kali 10 pangkat minus 3 M, 3 molar. Nah, sehingga di sini kita akan hitung dulu berapakah pOH-nya. Nah, tadi pOH itu adalah pOH sama dengan minus log OH-. Oke. Jadi minus log dari 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Ini dilakukan berapa? Cara gampangnya adalah biasanya kalau ada pangkat-pangkat seperti ini dia akan maju ke depan. Jadi 3 dikurangi dengan log 2,9. Berapa kan nilainya? Tolong carikan. Nah, saya nggak ada kalkulator saya tinggal di kampus ya. Kemarin ke kampus tak lupa bawa pulang. Berapa nilainya? Halo. Berapa nilainya? Halo. 2,53. 2,53. Oke. Ini adalah nilai pOH. Kita cari nilai pH. Tadi pH tambah dengan pOH sama dengan 14. Jadi kalau nilai pH-nya adalah 14 dikurangi dengan 2,53. Oke, berapa nilainya? 11,77. 11,47. Oke, 47. Nilai pH-nya adalah 11,47. Jadi nilai
untuk NaOH dengan molaritas 2,9 kali 10 pangkat minus 3 ini setara dengan pH 11,47. Oke? Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Nah, sekarang kita coba latihan untuk yang soal nomor 2. Ini soal nomor 2, ini tolong coba dikerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Ini ada 2 larutan, jadi ada larutan NaHCl dan larutan BOH 2 kali. Tolong tentukan kira-kira masing-masing lautan ini berapakah nilai pH-nya. Oke, silakan. Kayak cara sama kita tadi. Ingat ya, nilai pH ya. Sudah? Kira berapa? Yang pertama? Ada bisa bantu jawab? Halo. Kira-kira jelas? Sebentar Pak, lagi dicari Pak. Oke. Carinya jangan jauh ya. Misi, Pak. Silakan. Ada beberapa teman kami yang belum di ACC, Pak. Waduh. Oh iya. Makasih, Pak. Sebenarnya tolong satu orang ya untuk membantu ACC admit ya. Ini namanya Anissa ada nggak? Anissa Nur Oktarina? Iya Pak, saya Pak. Mbak Anissa saya jadikan co-host, nanti kalau ada teman yang masuk di klik admit ya, biar bisa masuk ya mereka. Oh iya Pak, siap. Gimana sih? Biasanya nanti takutnya nggak sadar ngajar, takutnya mereka nggak masuk. Jadi Mbak Anissa tolong di admit temannya yang mau masuk nanti. Mungkin ada yang. Iya Pak. Oke, berapa jawabannya? Sudah belum? Masuk gampang ini, lama jawabannya berapa kira-kira? Ayo. Halo. Berapakah? Putra M. Farid, udah ketemu jawabannya? Belum, Pak. Belum. Nyari di mana nyarinya? Arif Rahmansyah, sudah? Yang HCl saya udah Pak, cuman saya ragu betul apa enggaknya. Nggak apa-apa, penting berapa hasilnya? Yang pH-nya min log 1 kali 10 pangkat min 3. Iya, berapa nilainya? Langsung hasil pH-nya aja Pak sama POH. Ya. pH-nya dapat 3 sama POH-nya dapat 11. Oh gitu. Jadi gini, oke, sama-sama kita bahas ya. Jadi tadi kan HCl itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 M. Oke. Jadi ini kita akan melihat berapakah nilai pH ion si H+ ini. Jadi kalau ini penyetaraannya ada sama-sama 1, jadi langsung pakai aja. Sehingga di sini kalau kita lihat untuk pH di sini,
Kalau ini adalah karena nilai H+, jadi langsung kita ambil nilai pH saja. Jadi nilai pH sama dengan minus log H+. Oke. Nah, di sini adalah jadi minus log 1 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Yang sini adalah 3 dikurang dengan log 1. 1 berapa? 0, sekian ya soalnya. 1 nggak ada ya? 0 ya? Iya Pak, 0. 0 kan? Berarti nilai pH-nya adalah 3. 3. Oke, pH-nya adalah 3. Nah, sekarang adalah yang nomor 2, BaOH 2 kali. Nah, BaOH 2 kali ini kita tadi adalah nilainya molaritasnya adalah 0,02 M atau 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, yang sini penyetaraannya ada ini 1, ini 1, ini 2. Yang sini untuk penyetaraan di sini untuk nilai ion Ba-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2, sedangkan BOH-nya adalah jadi 4 kali 10 pangkat minus 2. Kenapa 4? Karena 2 kali molnya ada 2. Jadi sehingga 2 kali 2, 2 kali 2 kali 10 pangkat minus 2. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 2. Di sini habis, sini jadi 2 kali 10 pangkat minus 2, ini adalah tinggal 4 kali 10 minus 2M. Nah, berarti ini yang kita pakai. Yang ini kita pakai untuk perhitungannya. Nah, tadi kita cari dulu nilai pOH karena ini adalah OH, jadi cari dulu nilai pOH. pOH minus sama dengan minus log dari 4 kali 10 pangkat minus 2. Jadi 2 dikurangi dengan log 4. Berapakah dia? 1,39. 1,39. Oke, 1,39. 1,39. Oke. Nah, ini baru pOH ya. Tadi adalah pH ditambah dengan pOH sama dengan 14. Jadi pH-nya sama dengan 14 dikurang dengan 1,39. Nah, ini berapa jadinya? 12,61. 12,61. Oke, jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak. Jadi ini masih sederhana. Saya yakin udah belajar semua di SMA. Ini SMA loh belajarnya kan? Saya masih ingat masa SMA ini belajar. Ya, nanti kita lanjut adalah mengenai materi buffer. Nanti buffer contoh soalnya akan saya berikan hari Rabu. Kita lihat dulu apa itu buffer. Nanti baru kita hitung-hitungan mengenai nilai buffer KA dan juga presentasi berapa untuk hari Rabu nanti. Karena kita hari ini gabung sama UTS, nggak selesai. Kan ada pertanyaan? Kira-kira jelas? Apa ada pertanyaan? Bertanya nggak ya? Nggak ada? Abi maku. Sebentar aja. Ini. Sudah. Ini dihilangi. Nanti kalau udah selesai terus sedikit. Nanti kan aja aku tulis ya. Jangan coba tapi. Oke. Ya salah. Oke. Nah, jadi ada dalam suatu reaksi antara asam dan basa ada namanya Norton buffer. Nah, sehingga sini Norton buffer itu merupakan dia suatu reaksi yang terjadi antara asam lemah dengan basa konjugasi. Asam konjugasi adalah tadi, bahwasanya dalam suatu lautan ada basanya. Jadi akan lihat biasanya itu konjugasinya itu adalah antara asam lemah dengan basa kuat. Jadi nanti ada yang basanya ada yang kuat, ada yang lemah gitu. Nah, sehingga di sini bahasa konjugasi tadi dia akan kita cek kira-kira akan bereaksi dengan mana. Rata-rata untuk buffer itu terjadi antara
asam lama dengan basa kuat atau asam lama dengan basa konjugasi yang tadi. Nah, sehingga sini kita akan melihat bagaimanakah pengaruh pH terhadap efek dari ion-ion tadi atau ion-ion senama. Ion senama itu ion-ion yang memiliki yang hampir sama yang bersama ionnya. Ini contoh seperti ini, CH3COH tambah dengan NaOH. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini CH3 untuk CH3 atau asam asetat CH3COOH ditambah dengan NaOH. Kalau kita jabarkan ionisasinya adalah menjadi ini akan menjadi CH3 COO minus dan juga H plus. Sedangkan untuk yang NaOH itu akan menjadi Na plus ditambah dengan OH minus. Oke. Nah, sebenarnya konjugatnya tadi adalah untuk yang bahasanya akan menjadi NaOH-nya dan asalnya adalah CH3COO dan ini akan kita lihat cek adalah H plus. H itu Ha itu ada produknya. Kemudian reaksinya itu akan menjadi CH3COONa ditambah dengan H2O. Oke, ditambah dengan H2O. Yang sini ini adalah H plus Ha. Ini adalah A-nya. Ini adalah H plusnya adalah ion H-nya di sini. Oke. Nah, sekarang sini berapakah nilainya tadi? Nah, untuk biasanya perhitungan pH pada Dalton buffer, ini kita akan hitung berapakah nilai Ka untuk hitungan konstantanya. Nah, untuk konstantanya adalah H plus sama dengan Ka, dikali dengan senyawa produk yang tercipta Ha ditambah dengan ion konjugatnya atau ion basa konjugatnya. Nah, di sini baru kita logkan kiri kanannya akan menjadi log H plus ditambah dengan minus log Ka ditambah dengan log H tambah dengan minus. Nah, ini adalah nanti tinggal pH-nya kita cari aja nilai pH-nya itu tadi antilog. Jadi seperti ini. Nih, Oke. Jangan. Ini penting. pakai aja biar nggak mati-mati. Pakai ya. Oke. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya dari Rabu. Saya akan siapkan materinya untuk yang Dalton buffer. Kemudian di sini biasanya dalam suatu aplikasi untuk penggunaan pH tadi, pH ini akan terlibat dengan bagaimanakah pH itu akan mempengaruhi dengan ikatan si senyawa logam tadi. Yang mana biasanya senyawa logam ini akan terpengaruhi dengan tingkat tinggi rendahnya suatu pH. Oke. Sebagai contoh, jadi di sini ada dalam satu logam dalam air Al dalam air itu memiliki pH sekitar 3. Sehingga dalam 3 ini memiliki bentuk ionnya seperti Al3+. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat nilai pH-nya untuk nilai pH dari Al ini, Al3+ ini, dia akan cenderung semakin turun seiring dengan turunnya pH. Oke, semakin turun pH, maka konsentrasi logam tadi juga akan semakin turun. Jadi kalau dari 0 itu ke minus artinya semakin terbalik. Jadi kebalikannya, semakin turun nilai pH, maka akan semakin tinggi konsentrasi dari ion ion Al3+-nya. Nah, sehingga di sini maka untuk nilai optimum si alum tadi itu biasanya dia akan seiring dengan
turunnya nilai pH tadi sekitar 3 sampai 5 itu udah cukup bagus. Nah, sini antara 3 sampai 5 dan 3 sampai 5 itu adalah yang nilai optimum untuk konsentrasi dari si AL tadi. Ya, kalau dia semakin naik, maka dia akan semakin turun nilainya kan, jadi ke bawah. Ini setuju. Oke. Semakin ke bawah dia akan semakin naik nilai AL3 plusnya, semakin turun, semakin naik pH-nya, semakin rendah nilai AL dan AL3 plus. Ini apa kata ke bawah? Ya. Oke. Itu kemudian untuk aplikasi penggunaan pH sebenarnya kita untuk pH ini kita nggak perlu menghitung lagi, cukup menggunakan media-media yang sudah ada. Biasanya menggunakan kertas lakmus atau pH universal dengan pH dan pH meter. Jadi kalau pH yang pH kertas lakmus ini kita celupkan, nanti kita sesuaikan warna si kertas lakmus ini dengan warna yang ada dalam tabel tersebut. Jadi sehingga di sini, jadi menggunakan kertas lakmus ini, nanti ketika celupkan nanti akan ada perubahan warna. Nah, warnanya kita sesuaikan dengan yang warna-warna di sini. Untuk yang basah ataupun yang asam di sini. Nah, atau kita menggunakan namanya pH meter. Nah, pH meter ini bisa digunakan langsung untuk mengukur berapakah nilai pH suatu senyawa atau larutan. Jadi dengan celupin, nanti akan langsung keluar nilainya. Dia akan ada nilainya di dalam dari screen itu ada akan keluar. Sehingga kita tinggal cek berapakah nilai pH-nya di sini. Nah, sedangkan nanti untuk praktikum mungkin akan diminta untuk mengukur atau menghitung berapa nilai pH dari suatu larutan. Minimal yang tadi ya. Nanti akan kita bahas lagi untuk pH dari beberapa larutan, penambahan larutan nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari Rabu pemanasan, jadi tolong dicarikan jawaban berikut ada soal. Jadi ada 2 soal ini, urutan 1 dan 2. Kira-kira berapakah jawabannya? Dan ini semuanya ada buku apa enggak? Ada buku Raymond Chang 2010 ada enggak kira-kira? Halo? Apakah ada? Buku apa, Pak? Ada Vogel ya, Pak. Yang Raymond. Ada buku Vogel, Pak. Kita cuma punya Vogel, Pak. Vogel ya. Oke, nanti saya berikan aja itu Raymond Chang. Nanti bisa di bawah sana. Jadi untuk Raymond Chang saya berikan berupa PDF. Oke. Jadi untuk materinya hari ini sampai sini, nanti kita akan lanjut hari Rabu untuk materi lanjutan lagi, buffer dan yang lain-lainnya. Dan ini kita akan lanjut untuk membahas soal UTS yang kemarin, terutama soal yang cukup mungkin dirasa susah. Oke, sambil itu akan saya ambil absensi. Silakan absensi dulu ya. Ambil apa namanya? Sambil jawab soal UTS kemarin. Sebentar. Jangan ya. Bentar. Oke, silakan dari soal ini, kira-kira soal esai kemarin, ini yang susah yang mana kira-kira? Nomor 4, Pak. Nomor 4, Pak. Nomor 4. Nomor 4 ya. Yang lainnya masih oke, masih gampang ya. Karena cukup banyak yang bisa jawab soal yang nomor selain itu. Oke, nomor 4. Jadi nomor 4 itu kalau kita lihat, jadi sini kan ada senyawa ya, ada senyawa campuran antara NaCl ditambah dengan KCl.
ditambah dengan KCl. KCl akan menjadi KCl ya. Jadi ini adalah senyawa ini ada campuran ya, sebanyak 0,887 gram campuran. Kemudian ini akan ditambahkan dengan AgNO3 berlebih. AgNO3 berlebih. Nah, sekarang ini kita akan hitung berapakah yang ditanya itu adalah bagaimana reaksinya dan berapa massa setiap senyawa dalam campuran. Jadi dalam campuran ini berapakah masing-masing ini, berapakah massanya. Ini campuran ya, jadi kita hitung dulu berapa. Nah, sekarang sini AgNO3 ini enggak terlalu perlu karena kita hanya fokus ke yang reaktan yang tadi. Nah, tapi kita setarakan dulu bagaimana penyetaraannya. AgNO3 ini jadi kalau kita jabarkan itu adalah ini akan menjadi Na+ ditambah dengan Cl-, ini akan menjadi K+ tambah dengan Cl-. AgNO3 akan menjadi Ag+ tambah dengan NO3-. Oke. Itu ya. Nah, kemudian kita akan reaksikan. Kan ini ada 3 senyawa. Jadi kita akan cek bagaimanakah reaksi sebenarnya. Kalau perkiraan itu sebenarnya tinggal kita cek manakah yang dia plus, mana yang dia minus. Secara gampangnya. Ini yang belum absensi, saya absensi ya. Nah, sehingga sini kita cek untuk yang antara yang plus, ini Na+, K+, AgNO3+, jadi pasti nggak akan bereaksi. Tinggal yang minus-minus. Yang pasti adalah Ag ini akan bereaksi dengan Ag+ akan bereaksi dengan yang minus. Tinggal Ag apa? AgCl kan? Akan menjadi AgCl. Kemudian tambah dengan ini masih ada K, ada Na. Ini ada NO3. Pasti ada menjadi NaNO3 ditambah dengan KNO3. Nah, ini pasti masih belum setara reaksinya ya. Kita setarakan lagi reaksinya. Tadi karena tadi ada 2 Cl, ini ada 1, 2, maka hasilnya akan menjadi 2. 2 Cl pas, ini ada 2 Ag, ini Ag-nya 1, jadi tambah 2 sini. Jadi 2 AgNO3 menjadi 2 AgCl tambah NO3 tambah KNO3. Oke, jadi produk NO3 ada 2, ada NaNO3 dan juga kalium NO3. Nah, sekarang kita akan hitung berapakah si massa dari masing-masing senyawa tadi. Caranya adalah kita akan lihat dulu berapakah nilai mol dari masing-masing senyawa tersebut. Nah, ini berapakah nilai molnya. Nah, kalau kita lihat rumus massa mol itu adalah mol sama dengan massa dibagi dengan MR ya. Oke. Nah, sekarang sini kita balik massa itu sama dengan mol dikali dengan MR. Oke. Nah, artinya adalah jumlah penyampuran 2 massa ini, 2 senyawa ini akan menjadi total sekian. Artinya kita asumsikan massa total sama dengan mol dikali dengan MR-nya si NaCl ditambah dengan mol dikali dengan MR-nya si KCl. Oke. Nah, nilai mol ini kita cek. Ini reaksinya adalah setara satu-satu. Artinya adalah molnya sama. Jadi kita keluarkan molnya mol dikali dengan MR NaCl tambah dengan MR-nya KCl. Oke. Nah, sehingga di sini 0,887 sama sekian. Nah, ini tinggal molnya ini kita jumlahkan. Jadi mol mol MR ini massa relatif dari NaCl tambah dengan KCl itu berapa? Berapakah molaritasnya? Berapakah MR dari NaCl dan juga KCl? Dihitung belum? Ini MR-nya adalah 130. Oke. Ini jadi kalau hitung molnya sama dengan 0,887 dibagi dengan 130. Berapakah nilai molnya? Silakan.
Berapa molnya kira-kira? Nol koma 0068 panjang ya Pak. 0,00. 6,82 kali 10 pangkat min 3. Ah, 0,0068 aja ya? 82. 68. 08 aja. Duanya, oke 082 lah kalau enggak, 082. Oke, atau 6 kali 8 82. kali 10 pangkat minus 3. Ya. Pak ya. Oke, ini adalah mol. Nah, dapat mol, kita akan masuk kembali ke yang ini. Kita hitung masing-masingnya berapa. Oke, saya akan hitung berapakah massa massa NaCl ini berapa dan massanya si KCl ini berapa. Untuk NaCl ini KCl ada 74,5, ini adalah 58,5 kalau salah. Ya, 58,5. Ini 58,5. Silakan hitung berapa masing-masingnya. Ya, tapi sengaja nanti dulu, oke? Mati, ini harusnya. Masanya 2,98. Sini 2,98. Berapa massa? Masanya 2,98 gram bukan Pak? Yang NaCl. Saya dapatnya segitu. NaCl? Iya. 2,98 gram. Berapa? 2,98. Apa? 2,98 Pak. Yang lain Bapak, yang lain? Silakan yang lain. 0,398 Pak. Sebentar, saya hang. Nanti dibuang. Ada makan, saya nanti bilang ini makan. Ada yang ngajar, dia bilang nanti dulu, ini mah lagi ngajar. Bukan mainan berarti, ini untuk kerja ini. Iya, aku makan mainan. Nanti, ada yang kerja. Kalau tidak selesai, kita urusan.
Halo, halo. 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 Diambil alih oleh Mbak Ano. Jadi Enggak, bapaknya nggak ada. di take down sama Anu. Bapaknya mana? Kamu yang kick Ano. Keluar tadi. Oh my god. Kamu kick Ano. Lanjutin. Siapa yang kick? Ya ini udah. Udah masuk. Kayaknya jadi tadi. Kalian nggak kedengeran bisa? Halo, halo. Halo Pak. Wah, Ya, Pak. Halo, Pak. Ada Ya lagi, Pak, Tadi masuk keluar Pak. sendiri Masuk, Pak. Pak. Masuk, Pak. Masuk Pak. Jaringannya agak udah belum? Yang tadi? Dapat jawabannya kira-kira apa? hilang. Mana ada yang dapat belum jawabannya tadi? Tadi itu molnya adalah 0,00682 ya. Iya, Pak. Yang KSL berapa jadinya? Berapa jadinya? Ini tinggal 58,5 kali sama molnya, ini 74,5 kali mol. Berapa hasilnya? 0,39. 3989. Ini presentasi soalnya. Oh, persen masa ya. Jadi dikali 100% ya, Pak. Kali 100%. Ini dikali mol kali 1%. Kali 100%. Jadi ini ada 39,5. 39,9 dapatnya ya. Yang ini berapa? Satu lagi berapa jawabannya? 60? 50,8. 58,8%. 50,8. Oke. Nah, jadi kalau ini sebenarnya agak dan hasilnya. Jadi itu karena tadi kita pembulatannya kita anggap sekian. Jadi kalau naik ke atas agak kalau pas sepanjang yang asli mungkin bisa posisi pas. Jadi hasilnya nggak pas 0,887, tapi hasilnya jadi equal sekitar 0,9 sekian. Oke. Itu yang nomor 4, nomor dan nomor berapa? Nomor 5 bisa ya? Nomor 5 udah bisa semua? Nomor 5 gampang ya, kira-kira?
Halo, halo, nomor 5 bisa? Nomor 5? Nomor 5 ke gimana, Pak? Nomor 5 nggak tahu. Saya Nomor bingung, Pak. gini, nomor 5 ini kan ada KMNO4. KMNO4 itu yang dia molarnya adalah 1,66. Satu lagi adalah 1 KMNO4 yang untuk molarnya adalah 0,892 M molar ya. Nah, ini kan sama kan datanya kan. Yang beda di molarnya saja. Nah, kita cari berapakah konsentrasi dari gabungan dari senyawa tersebut. Jadi dari dua ini berapakah senyawanya? Caranya adalah benar gampang. Molarnya adalah molar sama dengan V1, jadi misalkan ini anggap senyawa 1, ini senyawa 2. Senyawa 1 ini senyawa 2. V1 dikali dengan M1 ditambah dengan V2 kali dengan M2 dibagi dengan V1 ditambah dengan V2. Ini adalah campurannya. Untuk mencari berapakah molaritas campuran. Oke, gitu kira-kira. Udah? Nomor berapa lagi? Nomor 3, udah bisa belum? Nomor 3. Ini silakan prediksi ya, kira-kira gimana jawabannya. Nomor 3 bisa, nomor 3? Saya dapat Pak nomor 3 Pak, yang waktu UTS. Dapat ya? Yang lain dapat, yang lain? Dapat, Pak. Dapat ya? Cuma dibagi dengan masanya ya. Dibagi dengan si massa dibagi dengan volume tadi. Itu selesai Pak. Oke, Nomor kemudian 3 bahas aja, Pak. bahas. Ya, lebih paham. Oke, nomor 3 itu ada yang bisa bantu jawab? Ada yang mau jawab? Kira-kira nomor 3? Oke, itu nomor 3. Ini kita ada suatu massa udara itu ada sebanyak 500 liter, di mana udara tersebut memiliki rho-nya adalah 1,2 gram per liter. Nah, kemudian di sini kandungan senyawa polutan ya, itu ada SO2, senyawa polutan adalah S2 itu dengan konsentrasi sekitar dengan berat sebesar 2,4 dikali dengan 10⁻³ gram. Oke, yang ditanya adalah berapakah konsentrasi udara, konsentrasi SO2 dalam udara dalam bentuk persen massa ataupun persen ppm. Kita hanya mengubah. Nah, di sini kalau kita lihat, ini langsung aja massa ada sekian, dan ada ininya. Nah, di sini kita akan lihat bahwasanya untuk ya, nanti. Oke, pertama kita lihat dulu ini adalah massa si rho-nya tadi ada 1,2 dikali dengan si gram per liter kali dengan dengan si lautan udaranya banyak 500 liter. Ini hasilnya akan menjadi 600 gram kandungan si total massa si udara dalam
satuan gram tersebut. Nah, sini ada apa namanya? Ada SO3, SO2 dengan konsentrasi 2 kali 4 10 pangkat minus 9. Oke. Nah, ini kita akan bagi 2,4 ini itu adalah persen berat. Jadi kita akan bandingkan persen berat antara SO2-nya itu berapa. Jadi persen beratnya adalah ini persen berat per berat itu adalah 0,024 gram itu dibagi dengan dalam 500 bentar. Oke. Nah, ini dibagi dengan si besarnya si volume tadi 500 ml tadi. Jadi dibagi dengan 500. Karena dia ini satuannya adalah dalam 500. Sehingga di sini dikali dengan 100% itu akan menjadi, maaf, ini 600 ya. Ini 600 masanya tadi. Ini sehingga dapatnya adalah 0,005 jawabannya 0,5%. Sedangkan untuk yang karena berat per berat ya, berat per berat dapatnya ini tadi kan 600 ini. Berat 600, sedangkan untuk dalam bentuk persen massa atau ppm itu tadi 0,024 ini dibagi dengan 500 liter. Oke. Sehingga dapatnya adalah di ppm ya. Ppm kan miligram per liter. Dapatnya ada ppm itu sama dengan miligram per liter. Sehingga di sini dapatnya adalah 0,0048 gitu. Ini akan dengan ya, nolnya ada 5, 0,008. Oke, ini 0,0048. 0,08, akan tapi ini adalah gram per liter. Sedangkan ppm itu satunya adalah miligram per liter. Dari gram ke miligram adalah 1000. Jadi ini hasilnya dikurangi dengan 1000. Dikurangi 1000. Jadi hasilnya 0,048. 0,048 ppm. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. Benar. Oke. Jadi kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 4,8 kali pangkat minus 6. Jadinya dikurangi dengan 3, jadi 4,8 kali 10 pangkat minus 3. Itu ya kurang lebih ya. Ya banyak di sini. Oke gitu kurang lebih. Hasilnya adalah 0,005% dan juga hasilnya adalah 4,8 pangkat minus 3 ppm. Itu presentasinya. Jadi tadi berat per berat 0,024 gram dibagi dengan
dibagi dengan 600, yang kedua adalah 0,0024 gram dibagi dengan 500 liter. Tepatnya adalah sekian. Itu yang nomor 3. Tapi saya cek mungkin yang caranya mendekati ini akan saya dapat nilainya. Ya hanya 10, jadi yang maksimal sekitar mendekati itu sekitar 7 atau dapat 57. 1-2 bisa ya semuanya ya. 1-2 ini adalah gampang soalnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang tanya lagi? Silakan. Halo? Halo? Kira-kira jelas? Ya Pak, jelas. Ya, Pak, jelas. Pak. Jelas ya? 1-2 udah oke ya? Nggak perlu dibahas ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Kira-kira itu nanti ini saya masih ngoreksi, nanti akan saya berikan jawaban hasil nilainya. Kalau untuk yang bilang ganda oke semua ya, karena bilang ganda bisa hitung cepat gitu loh. Dan juga pakai logika bisa semua. Saya rasa seperti itu. Jika ada pertanyaan lagi silakan. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika ada pertanyaan. Ya, kan ini tolong nih. Silakan jika ada pertanyaan. Nggak ada? Sepertinya sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan tambahkan materinya yang tadi mengenai lautan buffer. Dan tolong atas soal tadi dikerjakan dan nanti kita akan dikumpulkan di classroom. Jadi hari Rabu kita bahas. Jadi tolong di paling lambat hari Selasa malam sudah diuploadkan di Google Classroom. Ya, hari Rabu kita bahas sama-sama. Mungkin saya kira itu dulu cukup untuk hari ini. Dan nanti kita sambung lagi hari Rabu. Sekian. Jika ada pertanyaan silakan terakhir. Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.